Bekerja keras, pasti kamu akan dapat apa yang kamu cari. Berusaha bersungguh-sungguh, pasti kamu akan sukses. Datang awal, jangan pulang awal. Pasti kamu lebih daripada yang lain. Pernah dengar kata-kata begitu? Hei, bekerja keras bukan buat kamu kaya, malah buat kamu capek. Kata-kata tadi bukan salah. Cuma, kalau bekerja keras adalah formula untuk kaya, maka kuli bangunan akan paling kaya. Dia mulai jam 7 pagi, balik jam 7 malam. Di tengah-tengah panas, bersungguh-sungguh, angkat berat-berat. Dia paling keras kerjanya, tetapi gak kaya-kaya. Kenapa? Aku ada dua soalan buat kamu. Adakah kamu bekerja keras? Soalan kedua, adakah kamu udah punya kemasukan uang yang Anda udah berpuas hati? Coba kamu pikir. Jadi kalau belum, maka itu bukan jawaban. Kerja keras bukan jawaban. Benar, kamu harus bekerja keras. Harus berusaha bersungguh-sungguh. Tapi hanya bekerja keras doang gak cukup. Jadi apakah jawabannya? Apakah solusi yang sebenar? Aku percaya pada 5 tahun yang pertama Anda bekerja, pasti harus bekerja keras. Karena bekerja keras. Tetapi untuk pelajari industri, pelajari skill yang Anda perlukan untuk sukses dalam industri Anda. Kalau setelah 5 tahun Anda bekerja dalam industri Anda dan masih belum double digit, maka ada sesuatu yang nggak betul di situ. Karena kalau sekarang Anda bekerja 12 jam sehari, bagaimana Anda mau memperhebatkan diri Anda? Mau tambah 2-3 jam sehari, jadi 13, 14, 15 jam sehari bekerja. Walhal pada ketika itu Anda udah capek. Apakah prestasi Anda bisa yang hebat? Tidak mungkin. Adakah Anda bisa produktif? Jadi itu pasti bukan jawabannya. Kamu harus tahu Pareto Law, rule 80-20. Maksudnya 20% daripada waktu Anda memberikan hasil 80% daripada apa yang Anda hasilkan. Ataupun 20% daripada karyawan Anda memberikan 80% hasil daripada hasil usaha Anda. Ataupun 20% daripada klien Anda memberikan 80% daripada result, revenue usaha Anda. Dan 20% daripada klien Anda memberikan 80% daripada pusing Anda. Adakah Anda menembak menggunakan senapang machine gun? Apa Anda menggunakan sniper? Saya pernah ke rumah teman sewaktu remaja dan bapak dia telah bagi saya satu nasihat yang sangat deep. Dia bilang ambil 20% daripada waktu Anda untuk pelajari sesuatu dan 80% untuk Anda eksekusi apa yang Anda pelajari. Kemudian dia ceritain kisah 3 pemotong kayu. Mereka pergi ke tengah-tengah hutan. Dan yang pertama, dia terus ambil kampak dan dia pergi ke pohon dan dia mulai skang, skang, skang. Dia memotong. Dia paling laju. Tumbang, tumbang, tumbang. Tapi makin lama, makin kurang kelajuannya. Teman dia yang kedua, dia ambil kampak dan dia asah dulu. Dan dia pergi ke pohon. Tekan, tekan, tekan. Tumbang satu, dia asah lagi. Dia pergi ke yang kedua. Tekan, tekan, tekan. Tumbang lagi, dia asah lagi. Dia pergi yang ketiga. Tekan, tekan, tekan. Tumbang lagi, dia asah lagi. Ada temannya yang ketiga. Temannya yang ketiga lain. Dia pergi ketemu dengan orang-orang lama yang sudah lama mereka ini potong pohon. Jadi dia bertanya, gimana ya nasihat untuk orang baru? Apa yang perlu saya lakuin? Jadi orang-orang lama ini memberikan nasihat. Angle-nya kayak gini. Apabila udah potong separuhnya, bila sampai di dalam, jangan terus potong kayak gitu. Harus tukar angle. Mereka juga mengajarnya bahwa yang paling tepat adalah harus asah selalu kampak Anda. Jadi dia pergi. Tekang, tekang, tekang. Asah. Bertanya lagi. Dapat ilmu lagi. Terus lagi. Tekang, tekang, tekang. Asah lagi. Sambil tanya lagi. Dapat ilmu lagi. Tekang, tekang. Soalan. Mana satu di antara mereka yang Anda rasa bisa potong paling banyak pohon? Apa yang aku pelajari adalah bekerja harus pinter dulu. Pilih industri yang bisa buat Anda grow, yang ada potensi untuk Anda sukses. Gak semestinya yang ada kaitan sama kamu. Sedangkan jual sate bisa kaya, jual nasi padang juga bisa jadi sultan. Harus ada ilmunya untuk kamu jadikan usaha kamu gede, untuk buat jualan yang gede. Untuk jadi hebat dalam industri Anda, perlukan ilmu. Nasihat saya, kerja sama orang, kerja di perusahaan orang, belajar dulu bidangnya. Anda udah paham selok beloknya, dalam luarnya, baru Anda pikir
untuk Anda buat usahanya sendiri. Apa? Anda bisa bersama orang, membantunya dalam usahanya, tetapi Anda menjadi orang yang penting di dalamnya. Kalau Anda pilih buka usaha, maka Anda dengan ilmu, pengalaman, skill yang Anda udah pelajari dengan orang lain, silahkan. Karena itu 3 yang penting buat kamu. Setelah itu, teruskan. Tapi Anda harus fokus kepada branding Anda. Ya pastinya produk Anda harus produk yang bagus. Apa kamu jual sate apa nasi padang, harus yang enak. Ingat, saya suruh belajar dulu. Karena marketing Anda juga harus pas. Dan fokus pada 3 area ini. Area yang pertama ialah sistem yang Anda mau letak. Yang kedua, proses yang Anda mau ada dalam penjualan Anda. Dan yang ketiga adalah orang-orang Anda. So, sistem itu apa? Sistem adalah teknologi yang Anda leverage untuk mencipta bisnis yang automated. Yang dimana Anda gak perlu ada di situ, bisa berjalan. Supaya Anda bisa goyang kaki. Proses harus simple, cepat dan mudah. Buat karyawan dan juga buat pelanggan. Dan kamu juga harus mewujudkan orang-orang yang setia, bermotivasi untuk buat yang terbaik untuk usaha kamu, dan juga mesra dengan pelanggan. Mereka juga harus mempunyai skill yang tinggi untuk kendalikan operasi dengan baik. Dan kesemua ini menjadi tanggung jawab Anda sendiri untuk pastikan semuanya lengkap. Saya harap apa yang saya kongsi hari ini bermanfaat kepada Anda. Jika Anda mau belajar lagi, silakan klik link dalam deskripsi, bisa join program training saya untuk mendapat skill yang paling penting untuk Anda sukses. Dan jika Anda merasa Anda telah belajar sesuatu hari ini, maka subscribe supaya ilmu yang Anda belajar ini halal, dan share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa dapat manfaatnya. Komen kalau punya pertanyaan. Dan dengan itu saya mendoakan Anda sukses, berjaya, kaya, raya, bergaya, dan bersama-sama lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.